Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Denisa dari kelas 11 keperawatan. Nah, di sebelah saya ada Ibu Berta selaku Wakasek Kurikulum. Nah, di sini saya akan menanyakan tindakan apa sih yang harus dilakukan supaya kita menghindari kasus bullying. Mari kita tanyakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah Ibu, menurut Ibu gimana sih tindakan supaya kita bisa menghindari kasus bullying? Kasus bullying itu memang semarak ya terjadi di di lingkungan, baik itu di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah. Nah, untuk di lingkungan sekolah itu bisa terjadi dari usia dini gitu ya, sampai dengan dewasa, sampai orang tua gitu ya, yang tanpa disadari sebetulnya hal tersebut itu dinamakan bullying gitu, karena ada yang sadar bahwa melakukan bullying itu tahu, ada yang tidak sadar bahwa yang dilakukan itu adalah bullying gitu. Nah, untuk menghindarinya pertama khususnya di sekolah ya, di sekolah itu harus mensosialisasikan bahwa bullying itu adalah suatu hal yang tidak baik yang bisa memberikan dampak buruk terhadap seseorang, karena bullying itu adalah tindakan agresif dari seseorang ataupun sekelompok orang melakukan hal yang membuat orang tersebut sakit hati atau tersinggung, bahkan bisa menyebabkan trauma gitu ya. Itu yang dinamakan bullying gitu. Jadi ada unsur kesengajaan sebetulnya. Nah, ketika di sekolah itu ada yang menjadi korban bullying, maka yang pertama itu harus dilakukan adalah korban tersebut harus terbuka dan menyampaikan kepada pihak sekolah, misalnya pimpinan ataupun wali kelas ataupun guru gitu, harus menyampaikannya, dan pihak sekolah harus menanggapinya dengan serius, harus ditanggapi dengan serius bahwa ini harus diselesaikan ya, sampai tidak ada terjadi hal tersebut lagi. Nah, yang kedua, setelah ditanggapi dengan serius, ditanya penyebabnya apa sampai bisa terjadi seperti itu, yang korban dulu gitu yang ditanya. Jadi korban itu harus dibuat seaman mungkin ya, seaman mungkin, jangan sampai korban tersebut itu merasa ketakutan kalau melaporkan, aduh nanti dirinya terancam atau bahkan lebih parah lagi akan dibully lagi. Nah, itu harus betul-betul si korbannya itu dipastikan aman ya, aman untuk dirinya. Nah, setelah itu pihak sekolah harus mengambil langkah bahwa setelah mendapatkan informasi dari korban, lalu dipanggillah pihak-pihak yang membulinya gitu, ditanya kenapa sebabnya, dan diberikan penjelasan bahwa dampak dari bullying itu akan menyebabkan trauma yang panjang bagi seseorang dan akan berdampak negatif terhadap kehidupannya gitu. Nah, nanti setelah itu bisa dibicarakan dengan pihak orang tua ataupun dengan guru yang ada di sekolah gitu. Jadi bagaimana bisa mengontrol gitu anak-anak agar tidak terjadi lagi bullying, dan itu harus diberikan pemahaman, kesadaran bahwa setiap orang itu butuh rasa aman, butuh rasa nyaman, butuh kasih sayang gitu, baik itu kepada korban ataupun kepada yang membulinya gitu. Itu sifat dasar dari manusia gitu. Sekarang kalau dibalikan posisi yang dibully itu dibalikan kepada yang membuli, mau nggak diperlakukan seperti itu? Nah, itu jadi harus bisa merasakan gitu. Mungkin itu Neng. Nah, jadi kayak gitu guys, menurut Ibu Wakasek. Makasih Ibu ya, saran dan masukannya. Sip ya. Jadi stop bullying ya. Stop bullying ya. Oke guys, sekian yang bisa Kita sampaikan. sampaikan. Oke, terima kasih. Sip ya.